Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balamania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Ronde pertama Red Bull Rookie Cup musim 2024 semakin dekat saja. Admin jadi semakin tidak sabar mau melihat bagaimana penampilan Veda Ega Pratama di ajang ini. Kabar baiknya, Veda Ega Pratama sekarang sudah berada di sirkuit Jerez, Spanyol, di mana Veda akan menjalani tes pramusim di musim balap 2024 untuk ajang Red Bull Rookie Cup, yang mana ini akan menjadi penampilan perdana Veda Ega Pratama dengan tunggangannya yaitu KTM RC 250R. Sekaligus bisa Admin katakan ini adalah pengorbanan dari Veda Ega Pratama, di mana pada saat Idul Fitri di hari pertama ia harus berada di sirkuit Jerez Spanyol berjauhan dari keluarganya dengan membawa harapan merah putih untuk bisa melihat pembalap Indonesia meraih prestasi di kejuaraan level internasional. Tentunya hal ini bukanlah hal yang mudah bagi Veda Ega Pratama, karena di mana momen Idul Fitri adalah momen di saat semua keluarga berkumpul, tetapi Veda Ega Pratama yang masih berusia 15 tahun harus meninggalkan jauh keluarganya dengan membawa segenap harapan dari merah putih dan tentu saja dari Veda Ega pribadi untuk bisa menjadi pembalap level dunia. Lantas, hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Veda Ega Pratama di hari pertamanya pada ajang Red Bull Rookie Cup? Oke, admin akan spill satu persatu apa saja yang diterima atau yang dilakukan oleh Veda Ega Pratama di hari pertamanya di dalam ajang Red Bull Rookie Cup musim 2024 kali ini. Di hari pertama, Veda Ega Pratama dan juga pembalap-pembalap Red Bull Rookie Cup lainnya tentu saja menerima teamwear sebelum mereka memulai semua sesi di Red Bull Rookie Cup kali ini. Di antaranya mereka menerima jersey, topi, training, dan juga lain-lain seperti racing gear atau wear pack, kemudian sepatu balap, sarung tangan balap, dan juga helm yang sudah disediakan oleh tim manajemen dari Red Bull Rookie Cup. Nah, untuk brand apparelnya sendiri tentu saja masih dengan sponsornya Alpinestar. Seperti di racing gear atau wear packnya mereka menggunakan Alpinestar dan juga sepatunya menggunakan Alpinestar dan tentu saja sarung tangan menggunakan Alpinestar. Kemudian setelah Veda dan pembalap-pembalap lainnya menerima teamwearnya masing-masing, dilanjutkan dengan sesi briefing. Nah, sesi briefing ini juga sangat penting bagi mereka. Di dalam sesi briefing ini, hal yang bersifat teknis maupun non-teknis akan dijelaskan kepada semua pembalap, dan hal-hal tersebut harus diperhatikan oleh semua pembalap. Selanjutnya dilanjutkan dengan sesi mekanik schooling, di mana di sesi ini para pembalap diperkenalkan dengan tunggangan mereka dan juga diperkenalkan dengan mekanik yang menangani tunggangan mereka. Nah, mekaniknya sendiri disediakan oleh tim dari Red Bull Rookie Cup. Sebelumnya, sobat-sobat balapannya pasti bertanya-tanya kan, siapa mekanik yang menangani tunggangan Veda Ega Pratama di ajang Red Bull Rookie Cup? Apakah mekaniknya masih sama seperti pada saat Veda mengikuti ajang Asia Talent Cup? Biasanya netizen menyebut mekanik yang biasa menangani motor Veda Ega Pratama pada saat Veda mengikuti ajang Asia Talent Cup dengan sebutan Om Botak. Karena memang identitas dari mekanik Veda Ega ini terlihat dari rambutnya yang tidak ada atau gundul, jadi disebut dengan Om Botak. Padahal namanya itu adalah Dandy Bray. Dandy Bray juga sebenarnya nama di media sosialnya, tetapi lebih dikenal dengan sebutan Om Botak ya, karena memang identitasnya yang admin sebut tadi karena tidak memiliki rambut atau gundul. Jadi kali ini Veda berpisah dengan mekanik Om Botak untuk mengikuti ajang Red Bull Rookie Cup. Untuk Om Botak sendiri di musim 2024 kali ini akan menangani tunggangan dari M. Kiandra Ramadipa di ajang Asia Talent Cup, seperti pada saat ia menangani tunggangan Veda Ega Pratama di Asia Talent Cup musim 2023, dan masih sama dengan motor NSF 250R dengan nomor start 7 seperti yang pada saat Veda gunakan di ajang Asia Talent Cup 2023. Terbukti di musim 2024 kali ini Om Botak berhasil mengantarkan M. Kiandra Ramadipa menaiki podium tertinggi di ronde pertama Asia Talent Cup yang dilaksanakan di sirkuit Losail, Qatar. Semoga saja M. Kiandra Ramadipa bisa mengikuti jejak Veda Ega Pratama yang menjadi juara Asia Talent Cup di musim 2023. Kemudian setelah melalui sesi mekanik schooling, semua pembalap akan menerima racing gear dan kemudian akan melakukan pengecekan untuk masing-masing racing gear yang mereka terima, seperti wear pack, sepatu balap, sarung tangan, dan juga helm dari masing-masing pembalap. Pengecekan ini tentu saja sangat penting karena menyangkut keselamatan dari masing-masing pembalap.
Kemudian dilanjutkan lagi pada sesi berikutnya setelah sebelumnya Veda dan juga pembalap-pembalap lainnya menerima teamwear, melakukan briefing, kemudian melakukan mekanik schooling dan juga melakukan pengecekan dari masing-masing racing gear yang mereka terima. Selanjutnya mereka akan melakukan ujian fisik atau tes fisik yang dilakukan oleh APC Athlete Performance Center. Tes fisik yang dilakukan kepada Veda Ega Pratama dan juga pembalap-pembalap Red Bull Rookie Cup lainnya disebut dengan nama Cooper Test. Nah, apa itu Cooper Test? Cooper Test sendiri adalah tes yang dilakukan dengan melakukan lari selama 12 menit. Hal ini dilakukan bertujuan untuk menguji atau mengetes performa dan daya tahan dari masing-masing atlet. Cooper Test sendiri juga bisa meningkatkan VO2 max dari masing-masing atlet. Dan bagi seorang atlet balap motor, tentu saja VO2 max ini sangat berpengaruh. VO2 max sendiri adalah kadar oksigen dari masing-masing atlet. Tentu saja bagi seorang atlet balap motor yang menggunakan helm, bisa sobat-sobat balap mania bayangkan sendiri ya, menjadi seorang pembalap yang menggunakan helm. Tentu saja ruang untuk oksigen ini menjadi sangat tipis, apalagi seorang pembalap harus memacu motornya dengan kecepatan tinggi. Jadi VO2 max ini sangat berpengaruh penting bagi seorang pembalap. Apabila VO2 max-nya bagus, pasti performa mereka juga akan menjadi meningkat. Sebenarnya metode Cooper Test ini bukanlah hal yang baru. Cooper Test sudah ditemukan sejak tahun 1968. Jadi Cooper Test ini adalah hal yang sudah dilakukan sejak lama sekali. Dan terbukti metode Cooper Test ini bisa meningkatkan performa dari seorang atlet. Bukan hanya Cooper Test saja yang dilakukan oleh pembalap-pembalap di Red Bull Rookie Cup kali ini, tetapi juga mereka melakukan kardiovaskular. Kalau tadi Cooper Test untuk meningkatkan performa dan juga VO2 max dari masing-masing atlet, tetapi kalau kardiovaskular bertujuan untuk meningkatkan daya tahan dari masing-masing atlet. Akan tetapi Cooper Test dan juga kardiovaskular tadi bukanlah hal yang instan. Hal tersebut harus dilakukan secara rutin untuk meningkatkan performa dan daya tahan dari masing-masing atlet. Lantas, kenapa Cooper Test dan juga kardiovaskular ini dilakukan untuk masing-masing pembalap di Red Bull Rookie Cup kali ini? Tentu saja untuk mengukur apakah masing-masing pembalap ini sudah mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi Red Bull Rookie Cup di musim 2024 kali ini. Seperti halnya Veda Ega Pratama yang pada saat sebelum ia mengikuti ajang Red Bull Rookie Cup kali ini, Veda sudah jauh-jauh hari mempersiapkan fisiknya. Seperti yang terpantau di media sosial, Veda seringkali terlihat melakukan bersepeda. Hal ini rutin dilakukan oleh Veda Ega Pratama tentunya untuk meningkatkan performa dan juga daya tahan dari fisiknya. Kemudian hari pertama ditutup dengan sesi track walk atau pengenalan sirkuit. Nah, semua sesi tadi berlaku untuk semua pembalap di ajang Red Bull Rookie Cup. Baik itu pembalap rookie atau pembalap baru seperti Veda Ega Pratama yang baru bergabung di Red Bull Rookie Cup pada musim 2024 kali ini, maupun pembalap yang sudah bergabung di Red Bull Rookie Cup pada musim sebelumnya. Oke sob, jadi itulah dia kegiatan dari Veda Ega Pratama dan juga pembalap-pembalap Red Bull Rookie Cup lainnya di hari pertama ajang Red Bull Rookie Cup musim 2024 kali ini. Semoga saja informasi ini bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania. Sebelum admin menutup video kali ini, admin ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Apabila ada salah-salah kata, admin mohon maaf. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.